Welcome to the Baseface Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisa Febrianti. Saya dari kelas 10 AKL. Di sini saya akan menjelaskan tentang Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK adalah lembaga independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyelidikan. OJK dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. OJK didirikan untuk mengganti peran Bapepam LK dalam pengaturan dan pengawasan pasar modal dan lembaga keuangan, serta menggantikan peran Bank Indonesia dalam mengatur dan pengawasan bank, serta untuk melindungi konsumen industri jasa keuangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 mengenai perkembangan dan penguatan sektor keuangan atau Undang-Undang PPSK, OJK juga mendapat tambahan kewenangan untuk keuangan derivatif, surba karbon, inovasi teknologi sektor keuangan, termasuk juga untuk aset keuangan digital dan aset kripto sebagai kewenangan dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau Bapeti Kementerian Perdagangan. OJK mendapat tambahan kewenangan di mana penyelidikan atas tindak pidana di sektor jasa keuangan hanya dapat dilakukan oleh penyelidik OJK. Tujuan OJK Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan 1. Keselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. 2. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. 3. Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Tugas dan wewenang OJK. 1. Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan. 2. Kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, keuangan derivatif, dan bursa karbon. 3. Kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun. 4. Kegiatan jasa keuangan di sektor lembaga pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, dan LJK lainnya. 5. Kegiatan di sektor ITSK serta aset keuangan digital dan aset kripto. 6. Perilaku pelaku usaha jasa keuangan serta pelaksanaan edukasi dan perlindungan konsumen. 7. Sektor keuangan secara terintegrasi serta melakukan asesmen dampak sistemik konglomerasi keuangan. Tugas dan wewenang OJK lainnya adalah 1. Menetapkan peraturan pelaksanaan undang-undang ini. 2. Menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. 3. Menetapkan peraturan dan keputusan OJK. 4. Menerapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan. 5. Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK. 6. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pemerintah tertulis terhadap lembaga jasa keuangan dan pihak tertentu. 7. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada lembaga jasa keuangan. 8. Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur serta mengelola, memelihara, dan menetausahakan kekayaan dan kewajiban. Wewenang OJK antara lain adalah 1. Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan. 2. Pegawai pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif.
3. Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyelidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, dan atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undang di sektor jasa keuangan. 4. Memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan atau pihak tertentu. 5. Melakukan penunjukan pengelola statuter. Dewan Komisioner. Dewan Komisioner adalah pimpinan tertinggi OJK yang bersifat kolektif dan kolegial. Dewan Komisioner beranggotakan 12 orang anggota yang ditetapkan dengan keputusan Presiden. Susunan Dewan Komisioner. 1. Seorang ketua merangkap anggota. 2. Seorang wakil ketua sebagai ketua komite etik merangkap anggota. 3. Seseorang kepala eksekutif pengawas perbankan merangkap anggota. 4. Seorang kepala eksekutif pengawas pasar modal, keuangan derivatif, dan bursa karbon merangkap anggota. 5. Seorang kepala eksekutif pengawas peransurasian, penjaminan, dan dana pensiun merangkap anggota. 6. Seorang kepala eksekutif pengawas lembaga pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, dan lembaga jasa keuangan lainnya merangkap anggota. 7. Seorang kepala eksekutif pengawas inovasi teknologi sektor keuangan, aset keuangan digital, dan aset kripto merangkap anggota. 8. Seseorang kepala eksekutif pengawas perilaku pelaku usaha jasa keuangan, edukasi, dan perlindungan konsumen merangkap anggota. 9. Seorang ketua Dewan Audit merangkap anggota. 10. Seorang anggota ex officio dari Bank Indonesia yang merupakan anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia. 11. Seorang anggota ex officio dari Kementerian Keuangan yang merupakan pejabat setingkat eselon 1 Kementerian Keuangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.